ada tiga ya metode dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Metode yang pertama adalah memahami sifat-sifat Allah sesuai dengan zahirnya tanpa harus mentasbih dan tanpa harus mentakyif. Yang dimaksud dengan tanpa harus mentasbih itu menyamakan ya sifat tersebut dengan sifat-sifat makhluk. Dan yang dimaksud dengan tanpa mentakyif yaitu tanpa membagaimanakan, yaitu kita boleh mentakyif sesuai dengan penjelasan yang datang dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Contohnya tatkala Allah berbicara tentang sifat tangan ya. Allah menyebutkan beberapa kaifiyah tangan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tangan Allah ada dua. Ini kita mentakyif tapi sesuai dengan batasan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian disebutkan juga dalam banyak hadis-hadis bahwasanya tangan Allah ada jarinya. Kita mentakyif, iya kita mentakyif tapi sesuai dengan yang datang dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tangan Allah yaqbid wa yabsut ya, dibentangkan dan digenggam seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, bahwasanya mereka tidak menggenggamkan Allah dengan sebagaimana mestinya dan pada hari kiamat kelak bumi seluruhnya dalam genggaman Allah. Was samawati matwiyatun bi yaminih, dan langit-langit dalam dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan tangan Allah sangat besar ya. Lebih besar daripada bumi dan langit, sehingga bumi yang begitu besar, langit yang begitu luas, yang kata Allah Subhanahu wa taala, was samaa banainaha bi aidi wa inna lamusiun, langit yang kami bangun ya dengan kekuatan kami, wa inna lamusiun, dan kami yang meluaskan langit tersebut ya. Dan sampai sekarang kita tidak tahu di mana pangkal langit dan ujung langit. Namun langit-langit tersebut pada hari kiamat kelak matwiyatun bi yamini, terlipat di genggaman di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semakin buktikan Allahu Akbar, Allah Maha besar ya. Namun lebih daripada itu tidak boleh mentakyif ya. Jadi perkataan salaf bila kaif mentakyif maksudnya tidak boleh kita membagaimanakan di luar dari penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Beza ahli sunnah wal jamaah dengan golongan Wahabi ni adalah ahli sunnah bila jumpa nas mutasyabihat ni dia apa maksud ni? Kita kena sucikan Allah Ta'ala. Tapi kalau Wahabi ni dia kata ni tengok Allah ada 5 jari, Allah ada tangan, dia suka. Itu zair itu ya. Okey. Kenapa orang-orang ini ataupun orang-orang yang berpenyakit ataupun ahli-ahli bid'ah ini sukakan ayat mutasyabihat? Kerana kalau ayat muhkamat bertentangan dengan apa yang ada dalam hatinya. Tapi ayat mutasyabihat syubhat padanya, syubhat maknanya boleh menanggung makna yang kesesatan yang ada dalam dirinya. Jadi sebab itulah di antara hikmah ayat mutasyabihat bayanuz zair, menerangkan penyakit zair yang ada dalam diri seseorang. Sebab tu kalau kita tengok orang yang suka dengan ayat mutasyabihat ni, sikit-sikit mengajar je Ar-Rahmanu 'ala al-istawa. Sikit-sikit mengajar je yadullah fawqa aydihim. Saya tahu ada kawan-kawan student saya yang cerita pada saya, beberapa pensyarah Wahabi bila jumpa je apa makna Ar-Rahman 'ala al-istawa, jumpa je belajar apa makna yadullah fawqa aydihim. Dia orang suka menjadikan ayat mutasyabihat ni ujian ataupun persoalan kepada orang-orang awam. Lepas tu golongan ini dia tak dapat membezakan antara kefahamannya tentang ayat mutasyabihat dengan ayat mutasyabihat. Bila kita tak mengikut kefahamannya tentang ayat mutasyabihat, dia kata kita tak beriman dengan ayat mutasyabihat. Ini di antara fallacy ataupun kesalahan yang sangat kritikal. Kita ahli sunnah wal jamaah tak pernah nak ingkar ada orang tak percaya ayat Quran tak. Kita kata golongan Wahabi pun percaya kepada Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Tapi kita tak berpegang dan kita menolak kefahaman dia tentang Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Tapi bila kita menolak kefahaman Wahabi tentang Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, sebahagian mereka kata kita tak beriman dengan Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Tak. Kami beriman, kita beriman dengan Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Yang kita tak beriman dengan tafsiran tajsim dia. Kefahaman dia tu. Tapi dia menyangka bila kita menolak kefahaman dia, kita menolak Al-Quran. La haula wala quwata illa billah. Cuma kita nak bagi jelas doktor tentang isu nas mutasyabihat ni, yang doktor dah bagi contoh antara yang terkenal adalah Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa,
kemudian yadullah fawqa aydihim wa jaa rabbuka wal malaku saffa saffa, dan banyak lagi ayat yang kalau dibaca terjemahan sahaja dia akan nampak satu gambaran bahawa Allah tu seolah-olah ada anggota bersifat dengan sifat makhluk. Cuma soalannya, apa yang menjadi salah faham sebenar tentang nas mutasyabihat ni, yang apa yang biasa berlaku di kalangan masyarakat yang timbul daripada orang-orang yang ada zair, ada penyakit dalam hati mereka daripada perbahasan ini? Apakah kesalahan yang biasa berlaku kalau kita lihat hatta di kalangan para ustaz kita yang tidak begitu mahir dalam bab masalah ini? Ya. Itu lazim berlaku dah tu. Kebanyakan bila kita bincang isu ahli sunnah Wahabi, mereka kata itu isu khilafiyah. Sebab dia pensyarah syariah. So isu ni bukan isu bid'ah, bukan isu tentang kunut tak kunut. Isu ni isu akidah. Isu akidah. Bahkan ada satu orang ustaz yang masyhur, tanpa saya menyebut namanya, dia private message saya, dia kata, "Ustaz, terima kasih. Selama ni saya faham lain. Sebenarnya saya faham kaedah salafus soleh ni seperti golongan Wahabi ni ataupun disebut Ibn Taymiyah ni. Sekarang ni baru saya faham tafwid salafus soleh tak sama." Betul tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesalahan yang fatal ataupun kesalahan yang sangat berbahaya dalam bab mutasyabihat ni, apabila seseorang itu menyangka aku beriman dengan zahir makna mutasyabihat. Allahu Akbar. Jadi dia kata Allah ada tangan. Tapi tangan dia tak macam tangan makhluk. Allah ada kaki tapi tak macam kaki makhluk. Allah ada muka tak macam muka makhluk. Allah tu turun tak macam turun makhluk. Allah tu duduk bersemayam bersila lendik tapi tak tahu macam mana dia. Jadi tuan-tuan, ada sebahagian orang dia mengajar pegang dengan makna zahir tetapi tafwidkan bagaimana tu kepada Allah. Dia panggil tafwid kaifiyat. Kaifiat sahaja. Dia tetapkan makna zahir, kemudian dia tafwid kaifiyat. Tata cara buat tu. Ya, kemudian dia kata inilah salafus soleh dan inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Salah, salah, salah dan sesat. Ini kaedah mujassimah. Menetapkan, cuma beza antara mujassimah soreh dengan mujassimah yang tak soreh. Mujassimah yang soreh, mujassimah kedua-duanya dan musyabbihah, karramiyah, kedua-dua mereka menetapkan makna zahir mutasyabihat. Cuma mujassimah soreh bersama tamthil, iaitu tangan duduk macam kita. Itu mujassimah soreh. Okey, mempergunakan ayat-ayat mutasyabihat, mendebat kebenaran dengan mempergunakan ayat-ayat mutasyabihat, yaitu sebagian ayat yang bagi kebanyakan orang belum jelas. Maka mereka manfaatkan ayat-ayat ini untuk menyesatkan manusia dan membuat penakwilan-penakwilan tersendiri yang tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat, pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Ini yang seringkali dilakukan oleh golongan ahlul bid'ah. Golongan-golongan yang banyak di antara mereka masih muslim, tapi mereka tersesat karena tidak mengikuti jalan Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan ini dalam surat Ali Imran ayat ke-7. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُمْ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Maka mereka akan mencari-cari dalil-dalil yang mutasyabih, yang belum jelas bagi sebagian orang. Lalu mereka manfaatkan dalil-dalil itu untuk apa? Ibtigha' al-fitnah, menyesatkan manusia. Apakah mereka sadar atau tidak? Sama saja. Wa ibtigha' ta'wilih, dan mereka membuat-buat takwil tersendiri. Mereka mengada-adakan takwil tersendiri yang bertentangan dengan pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Dan jamaah sekalian, ini sangat banyak. Sebagai contoh, penakwilan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengaku beriman kepada sifat-sifat Allah, tapi mereka takwilkan sesuai dengan hawa nafsu mereka.
atau mereka takwilkan dengan cara mengikuti pemahaman yang baru muncul setelah masa para sahabat. Pemahaman-pemahaman yang baru muncul setelah masa para sahabat. Seperti pemahaman Jahmiyah yang diikuti oleh Mu'tazilah, kemudian diikuti oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini semua pemahaman baru. Pemahaman yang bid'ah, yang di masa para sahabat belum ada. Di antaranya menolak dan menakwilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak seperti yang dipahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tidak pernah menakwilkan seperti itu, tapi mereka mengada-adakan penakwilan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan seperti itu, tapi mereka membuat-buat cara pemahaman tersebut, seperti menakwilkan Allah istiwa di atas arsy bukan artinya Allah berada di atas seperti pemahaman salaf, tapi mereka artikan Allah berkuasa di atas. Lalu kalau begitu Allah ada di mana? Maka mereka pun beda-beda pendapat. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana, ada yang mengatakan tidak di mana-mana. Namun intinya satu, mereka menolak beriman Allah berada di atas arsy. Tapi menolaknya halus dengan cara menakwilkan. Bukan maksudnya di atas, tapi berkuasa di atas. Padahal jamaah sekalian, dalam banyak ayat Allah menyebutkan thumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah istiwa di atas arsy. Artinya istiwa ini perbuatan Allah. Allah lakukan tatkala Allah menghendaki. Nah, perhatikan di situ, Allah mengatakan, kemudian Allah istiwa di atas arsy. Kalau istiwa ini diartikan berkuasa, berarti sebelumnya Allah belum menguasai arsy. Na'udzubillah. Karena Allah mengatakan, kemudian Allah istiwa di atas arsy. Kalau diartikan, kemudian Allah berkuasa di atas arsy, berarti sebelumnya Allah belum berkuasa atau belum menguasai arsy. Na'udzubillah. Ini pemahaman baru yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis-hadis Nabi SAW dan ijma' para sahabat. Ini contoh jamaah sekalian, penakwilan yang tidak berdasarkan dalil atau tidak sesuai pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Maka tentang ayat ini, surat Ali Imran ayat ke-7, dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, dengan lafaz yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumul ladzina yujadiluna fihi fahumul ladzina anahumullah fahdharuhum." Kalau kamu melihat orang-orang yang memperdebatkan ayat Allah tersebut, yaitu yang mutasyabih, maka mereka itulah yang Allah maksudkan di dalam ayat ini, yaitu yang Allah katakan sebagai orang-orang yang di hatinya ada penyakit kesesatan. Maka Nabi SAW mengatakan, fahdharuhum, jauhi mereka. Jadi disebutkan dalam hadis ini, mereka memperdebatkan ayat-ayat yang mutasyabih. Maka Nabi SAW mengatakan, mereka itulah yang Allah maksudkan dalam surat Ali Imran ayat ke-7. Orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, maka jauhi mereka. Muhkamat jelas, mutasyabihat tak jelas. Muhkamat jelas, mutasyabihat tak jelas. Terus? Di antara sifat wajib bagi Allah adalah mukhalafatul hawadisi. Artinya Allah berbeda dengan semua perkara yang baru. Karena apabila Allah sama dengan perkara yang baru, berarti Allah juga karena dalam tinjauan akal. Kalau Allah sama dengan perkara yang baru, berarti Allah juga baru. Kalau Allah sama dengan makhluk, berarti Allah juga makhluk. Terus, karena dalam tinjauan akal, sesuatu pasti memiliki hukum yang sama dengan apa yang serupa atau sama dengannya. Sedangkan Allah wajib bersifat qidam, tidak berpermulaan, berarti Allah wajib berbeda dengan apa saja yang baru. Sifat ini telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Sedangkan dalil bahwa Allah wajib berbeda dengan semua perkara yang baru, antara lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un.
syai'u wa huwas sami'ul basir. Terus hawadis atau perkara baru. Perkara baru adalah apa saja yang selain Allah. Di antara sifat-sifat hawadis memiliki rupa dan bentuk tersusun dari beberapa bagian, memiliki masa tertentu dan tempat, sedangkan Allah tak serupa dengan apapun perkara yang baru dalam hal apa saja. Tapi kita menjumpai pula beberapa ayat Quran dan hadis Nabi yang apabila kita memahaminya secara literal melahirkan kesan bahwa Allah memiliki kekurangan atau menyerupai makhluknya. Bertentangan dengan ayat di atas surah ayat 11. Sedangkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi antara yang satu dengan yang lain harus saling membenarkan dan menguatkan, tidak saling menafikan dan membatalkan. Dari sini kita perlu mengetahui tentang konsep teks muhkamat dan mutasyabihat. Ditinjau dari aspek pengertian, ayat Quran dan hadis Nabi terbagi menjadi dua, ayat muhkamat dan mutasyabihat. Huwallazi anzala 'alaikal kitab, dia yang menurunkan kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran, minhu ayatul muhkamat, isinya ada ayat muhkamat. Hunna ummul kitab, di situ ada ummul kitab Al-Quran, wa ukharu mutasyabihat, ada ayat mutasyabihat. Fa amal ladzina fi qulubihim zaighun, orang yang hatinya menyimpang, fa yattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih, maka mereka mengikuti mutasyabihat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, yang tahu takwilnya hanya Allah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna, orang-orang yang dalam ilmunya berkata kami beriman. Kullum min indi rabbina, semua datang dari Allah. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang berakal. Ayat di atas memberikan beberapa pesan. Satu, pindah, teruskan. Ya, Pertama, ayat di atas menegaskan bahwa di antara isi Al-Quran ada ayat yang muhkamat dan ada ayat yang mutasyabihat. Kedua, ayat muhkamat ialah ayat-ayat yang terang dan tegas maksudnya serta dapat dipahami dengan mudah. Ayat muhkamat ini adalah yang menjadi induk ayat-ayat Al-Quran, dalam arti yang menjadi rujukan dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat. Kedua, ayat mutasyabihat ialah ayat yang tidak jelas maksudnya atau memiliki beberapa kemungkinan maksud dan memerlukan pemikiran yang matang untuk mengarahkan pada satu maksud yang sesuai. Dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat ini harus kembali pada ayat-ayat muhkamat sebagai induk Al-Quran. Ketiga, ayat di atas menjelaskan bahwa kaum yang menyimpang dari kebenaran selalu menggunakan dalil-dalil mutasyabihat dan meninggalkan yang muhkamat karena bertujuan menimbulkan fitnah. Kita perhatikan orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Mu'tazilah, Syiah, Wahabi, Kebatinan dan lain-lain selalu menggunakan dalil-dalil mutasyabihat dalam rangka membenarkan ajaran mereka dan mengabaikan dalil-dalil yang muhkamat sebagai rujukan dalam pemahaman. Keempat, ayat di atas juga menjelaskan bahwa penafsiran ayat-ayat mutasyabihat hanya diketahui oleh Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya seperti para ulama salaf yang saleh dan generasi penerus mereka dari kalangan ahli tafsir dan lain-lain. Selanjutnya, berkaitan dengan sifat-sifat Allah, di manakah ayat-ayat yang dianggap muhkamat? Ayat-ayat yang muhkamat adalah ayat-ayat yang menunjukkan pada keagungan Allah secara mutlak, kesucian Allah dari menyerupai makhluknya dan kesucian Allah dari bertempat. Ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah. Wa huwas samiul basir. Hal ta'lamu lahu samia wa kullu syai'in indahu bimiqdar wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat-ayat di atas adalah di antara ayat-ayat yang muhkamat. Mengapa ayat-ayat tersebut dianggap muhkamat? Ada dua hal yang menyebabkan ayat-ayat tersebut dianggap muhkamat. Pertama, karena dari segi maknanya, ayat-ayat tersebut sangat tegas dan gamblang dalam menunjukkan kesucian Allah dari menyerupai makhluknya dalam hal apapun, dan kesuciannya dari memerlukan tempat. Pengertian demikian ini sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, sebab nuzul ayat tersebut sebagai jawaban dan penjelasan terhadap pertanyaan tentang sifat-sifat